Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Pagi itu matahari baru saja naik. Sinarnya menembus celah pepohonan di pinggir sawah. Udara lembab membawa aroma tanah basah, bercampur dengan suara ayam berkokok dan desir angin yang melewati rumah-rumah kayu. Di sebuah rumah kecil berdinding papan yang mulai lapuk, duduklah Lastri di beranda. Matanya kosong menatap jalan tanah yang sepi. Jemarinya sibuk menjemur pakaian, tapi pikirannya melayang jauh. Hidupnya terasa berat, seakan setiap hari hanyalah pengulangan dari hari sebelumnya. Lastri, gadis berusia 25 tahun, hanya lulusan SMP. Sejak remaja, ia sudah bekerja serabutan, menjadi buruh cuci di rumah tetangga, buruh pabrik di kota kecil, bahkan berjualan kue di pasar. Semua itu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tidak ada tabungan, tidak ada masa depan yang jelas. Ibunya keluar dari dapur. Wajah renta penuh keriput, membawa segelas air. Suaranya lirih, namun penuh kasih. Las, jangan terlalu dipikirkan. Rezeki itu memang gak gampang dicari, tapi Tuhan pasti kasih jalan. Lastri menoleh, tersenyum tipis. Bu, aku capek. Rasanya kerja apa saja gak pernah cukup. Kadang aku iri lihat orang lain bisa hidup lebih baik. Ibunya menepuk tangan Lastri, dingin dan rapuh. Kamu anak baik, rajin, gak pernah mengeluh. Itu sudah rezeki besar. Jangan putus asa, nak. Lastri hanya menghela napas panjang. Di dalam hatinya ada ruang kosong yang semakin hari semakin gelap. Hari itu berjalan biasa. Lastri membantu ibunya di dapur, mencuci piring, menyiapkan makan siang. Namun, setiap gerakan terasa hampa. Ia tahu hidupnya akan terus seperti ini, kecuali ada sesuatu yang datang dari luar. Menjelang sore, suara langkah terdengar dari jalan depan rumah. Seorang perempuan dengan pakaian rapi dan tas besar berjalan mendekat. Lastri mengenalnya, Narti, teman lama yang dulu satu sekolah dengannya. Lastri, seru Narti dengan senyum lebar. Wah, aku gak nyangka kita bisa ketemu di sini. Lastri berdiri, terkejut. Narti, kamu pulang kampung? Lama sekali kita gak ketemu. Mereka duduk di beranda, bercakap-cakap. Narti bercerita tentang kehidupannya di kota, tentang rumah besar tempat ia bekerja, tentang majikan yang ramah dan hidup mewah. Lastri mendengarkan dengan mata berbinar, meski ada rasa iri yang tak bisa ia sembunyikan. Las, kata Narti akhirnya, suaranya menurun, seolah menyimpan rahasia. Aku sebenarnya lagi cari orang buat kerja di kota, jadi pembantu rumah tangga. Gajinya lumayan, lebih besar dari kerja di kampung. Kamu mau? Lastri terdiam. Angin sore berembus, membawa suara burung gagak dari kejauhan. Ia menatap ibunya yang duduk di dalam rumah, lalu kembali menatap Narti. Pembantu rumah tangga. Aku gak tahu, Nar. Aku belum pernah kerja di rumah orang kaya. Narti tersenyum, tapi matanya tampak serius. Tenang aja, majikannya orang baik, rumahnya besar. Kamu cuma perlu bersih-bersih, masak sedikit. Gajinya bisa kamu kirim ke ibu. Hidupmu bisa lebih baik. Lastri menunduk, hatinya bergejolak. Kesempatan ini seperti pintu yang terbuka di tengah jalan gelap. Kalau memang bisa buat hidup lebih baik, aku mau coba, bisiknya. Narti tersenyum puas.
Bagus, minggu depan aku ajak kamu ke kota. Siapkan barang-barangmu ya. Lastri masuk ke rumah, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, aku mau ikut Narti ke kota. Katanya ada pekerjaan. Aku ingin coba. Siapa tahu nasib kita bisa berubah. Ibunya terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Kalau itu jalanmu, pergilah nak. Tapi hati-hati, jangan lupa pulang kalau ada apa-apa. Lastri memeluk ibunya erat. Di luar, matahari tenggelam perlahan, meninggalkan langit merah darah. Entah mengapa, bayangan panjang rumah mereka terasa lebih pekat dari biasanya. Malam itu Lastri berbaring gelisah. Ia memikirkan kota, rumah besar, majikan yang katanya ramah. Namun di sudut hatinya ada bisikan samar. Setiap pintu yang terbuka tak selalu membawa cahaya. Kadang justru membawa kegelapan. Dan pintu itu benar-benar terbuka di minggu selanjutnya. Lastri berangkat bersama Narti meninggalkan kampung dengan bus tua yang berderit setiap kali roda melewati jalan berlubang. Angin dari jendela membawa debu dan suara angin dari kota yang semakin dekat. Lastri duduk gelisah, matanya menatap keluar, melihat sawah perlahan berganti dengan gedung-gedung tinggi. Las, sebentar lagi kita sampai, kata Narti, suaranya ringan. Tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit dibaca. Lastri hanya mengangguk, hatinya berdebar antara harapan dan ketakutan. Bus berhenti di sebuah terminal besar. Dari sana mereka berjalan melewati gang panjang yang semakin sepi. Di ujung gang itu berdiri sebuah rumah besar bergaya kuno. Cat dindingnya kusam, jendela tinggi tertutup rapat, dan pagar besi berkarat berdiri kokoh, seolah melindungi rahasia di dalamnya. Lastri menelan ludah. Ini rumahnya. Narti tersenyum tipis. Iya, mereka orang baik. Kamu akan betah di sini. Pintu rumah terbuka perlahan, seolah sudah menunggu. Seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun muncul. Senyumnya ramah, tapi matanya tajam. Di sampingnya berdiri seorang perempuan seusianya. Wajahnya tenang namun dingin. Selamat datang, ucap si pria dengan suara berat. Saya adalah Santoso, dan ini istri saya, Diana. Kamu pasti Lastri kan? Mulai hari ini, anggap rumah ini seperti rumahmu sendiri ya. Lastri menunduk hormat. Terima kasih Pak, Bu. Mereka menuntunnya masuk. Interior rumah itu terasa dingin meski lampu menyala terang. Lantai marmer berkilau, lukisan-lukisan tua tergantung di dinding, dan aroma kayu tua bercampur dengan sesuatu yang samar, seperti dupa yang sudah lama padam. Bu Diana menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kerjamu sederhana, bersihkan rumah, masak seadanya. Tapi ingat satu hal, ruangan di pojok lantai 2 tidak perlu kau sentuh. Jangan pernah masuk ke sana." Lastri mengangguk, meski hatinya bergetar. Ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu, ketika Lastri berbaring di kamar kecil yang disediakan, ia mendengar suara samar dari lantai atas, seperti langkah kaki atau mungkin bisikan. Ia menutup telinganya dengan bantal, mencoba untuk tidur. Namun bisikan itu tetap ada, bergaung di kepalanya. Setiap pintu yang tertutup menyimpan rahasia yang menunggu untuk dibuka. Sejak malam itu Lastri mulai menjalani hari-harinya di rumah besar tersebut. Pagi ia bangun lebih awal, menyapu lantai marmer yang dingin, membersihkan ruang tamu yang penuh lukisan tua, dan menata meja makan panjang yang jarang dipakai. Rumah itu terasa terlalu luas untuk hanya ditinggali sepasang suami istri. Setiap langkah Lastri bergema, seolah ada yang mengikuti dari balik dinding. Lukisan-lukisan tua dengan wajah orang asing menatapnya tajam, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia sedang membersihkan rak buku, Ibu Diana lewat, senyumnya tipis. Kerjamu bagus Lastri, tapi ingat, tidak perlu membersihkan kamar di pojok lantai 2.
Lastri mengangguk. Meski hatinya bergetar, larangan itu semakin membuatnya penasaran. Hari-hari berikutnya berjalan, tapi rasa aneh tak pernah hilang. Lastri sering merasa ada bayangan bergerak di ujung lorong, atau suara langkah pelan di tangga ketika ia sendirian. Suatu sore, ketika ia sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia melihat ke arah jendela lantai 2. Tirai bergerak perlahan, seperti ada seseorang yang mengintip. Namun ketika ia menatap lebih lama, tirai itu kembali diam. Lastri menelan ludah. "Apa ada orang lain di rumah ini ya?" bisiknya. Malamnya, ia duduk di kamarnya, mencoba menulis surat untuk ibunya. Namun pena di tangannya berhenti ketika ia mendengar suara samar dari atas. Seperti kursi digeser atau benda berat jatuh. Ia menutup surat itu, matanya menatap langit-langit. Suara itu berhenti, tapi rasa takut di dalam hatinya semakin kuat. Hari berikutnya, Lastri diberi tugas pergi ke pasar membeli kebutuhan dapur. Jalanan kota terasa asing, tapi keramaian pasar memberi sedikit rasa lega. Ia berjalan di antara kios sayur dan daging, mencoba mengalihkan pikirannya dari suara-suara aneh di rumah majikannya. Namun, ketika ia sedang memilih sayuran, seorang perempuan parubaya menghampirinya. Wajahnya pucat, matanya tajam, seolah mengenali Lastri. "Baru ya kerja di rumah itu?" tanyanya pelan, sambil menunjuk ke arah gang tempat rumah majikannya berdiri. Lastri tertegun. "Iya bu, kenapa ya?" Perempuan itu mendekat, suaranya menurun seperti bisikan. "Tidak ada yang betah lama di sana. Banyak yang pergi mendadak. Ada yang katanya sakit, ada yang tiba-tiba harus pulang ke kampung. Intinya, tidak ada yang bertahan lama kerja di sana. Kamu harus hati-hati." Lastri merasakan bulu kuduknya berdiri. Maksud ibu gimana ya?" Perempuan itu hanya menggeleng, lalu berbalik meninggalkan Lastri di tengah keramaian. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata itu terus bergema di kepalanya. Rumah besar itu berdiri angkuh di ujung gang. Jendela-jendela tinggi tertutup rapat, seolah menatapnya dingin. Sesampainya di rumah, Lastri mencoba mengabaikan rasa takut. Ia membawa bahan belanjaannya ke dapur, memulai masak, membersihkan ruang tamu, dan menata meja makan. Namun pikirannya terus kembali pada bisikan perempuan tadi. Malamnya, ketika ia hendak tidur, suara samar kembali terdengar dari lantai 2. Kali ini bukan hanya langkah kaki, melainkan seperti desahan berat. Lastri menutup mata, berusaha untuk tidur. Tapi di telinganya, suara perempuan tadi kembali bergema. Tidak ada yang betah lama di sana. Dan malam itu adalah malam Jumat. Aroma dupa tiba-tiba menusuk hidungnya. Tipis namun jelas, seolah berasal dari lantai 2. Lastri membuka mata, jantungnya berdegup kencang. Ia menajamkan telinga. Suara langkah berat terdengar samar di atas kepalanya. "Siapa?" bisiknya, meski ia tahu tak ada jawaban. Lastri bangkit dari ranjang, berjalan pelan ke pintu kamarnya. Lorong rumah itu gelap, hanya diterangi lampu kecil yang redup. Ia menatap ke arah tangga. Dari atas sana, cahaya remang berpendar, seperti bayangan lilin yang bergetar. Langkah kaki itu berhenti, hening, lalu terdengar desahan panjang, berat, seperti napas makhluk yang bukan manusia. Lastri mundur, menutup pintu kamarnya dengan cepat. Ia bersandar, tubuhnya gemetar. Apa yang mereka sembunyikan di lantai 2? Pikirnya. Keesokan paginya, ia memberanikan diri bertanya pada Ibu Diana. "Bu, semalam saya mencium bau dupa dari atas. Apa ada yang sedang berdoa?" Majikan itu tersenyum tipis. Tanya dingin. "Itu hanya kebiasaan lama. Jangan dipikirkan. Ingat, ruangan di pojok lantai 2 itu tidak perlu kau sentuh. Mengerti?"
Lastri menelan ludah, lalu mengangguk, tapi hatinya semakin curiga. Hari-hari berikutnya, setiap malam Jumat, aroma dupa itu selalu muncul. Kadang disertai suara langkah, kadang desahan berat. Lastri mencoba mengabaikan, tapi rasa takut semakin menekan. Di pasar, ia kembali bertemu pembantu tetangga itu. Perempuan itu menatapnya dengan wajah khawatir. "Kamu masih kerja di sana?" tanyanya. Lastri mengangguk pelan. "Iya, Bu. Tapi setiap malam Jumat ada bau dupa dari lantai 2." Pembantu itu mendekat. Suaranya berbisik. "Itu mungkin bukan dupa biasa. Itu bisa jadi sebuah pertanda." Lastri terdiam. Darahnya terasa dingin. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada aroma dupa yang ia hirup setiap malam Jumat. Sejak mendengar bisikan tetangga itu, rasa curiga semakin menguasai pikirannya. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik majikan. Tatapan tajam, senyum tipis, dan larangan yang terus diulang-ulang tentang ruangan di lantai 2. Suatu sore, ketika Lastri sedang membersihkan ruang tamu, Pak Santoso berdiri di ambang pintu. "Lastri," katanya pelan, "kamu betah kerja di sini kan?" "Betah, Pak." "Syukurlah kalau begitu. Banyak orang yang bekerja sebelum kamu tiba-tiba minta berhenti. Macam-macam saja alasannya." "Mungkin rezekinya bukan di sini, Pak," jawab Lastri hati-hati. Pak Santoso mengangguk, tersenyum. Keramahan itu membuat Lastri berani bertanya, "Pak, apakah Bapak mendengar suara-suara di malam hari?" Pak Santoso memasang wajah tidak mengerti. "Suara-suara?" Lastri mengangguk. "Dari lantai 2, Pak. Kamar pojok itu." Pak Santoso menarik napas panjang. "Ah, kamar itu. Tidak ada yang istimewa di sana. Itu kamar anak saya yang sekarang ada di luar negeri. Saya dan ibu sepakat untuk membiarkan kamar itu apa adanya sampai anak kami kembali." Lastri mencoba membaca ekspresi wajah majikannya. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Lastri merasa ada yang mengganjal soal ruangan itu. Suara-suara itu, bau dupa itu, semuanya nyata. Malamnya, ia duduk di kamarnya, menatap langit-langit. Suara samar kembali terdengar dari atas. Langkah berat, desahan panjang, dan aroma dupa yang semakin kuat. Ia menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap menembus. Lastri bangkit, berjalan pelan ke arah tangga. Lampu lorong redup, bayangan panjang menari di dinding. Ia menatap ke atas, jantungnya berdegup kencang. Namun, sebelum ia melangkah lebih jauh, suara Ibu Diana terdengar dari belakang. "Lastri, kamu mau kemana?" Lastri terperanjat, tubuhnya kaku. Saya hanya mau memastikan suara dari atas, Bu." Bu Diana tersenyum tipis, senyum yang membuat darah Lastri terasa membeku. "Tidak ada suara, itu hanya perasaanmu, Lastri. Sebaiknya kamu kembali ke kamarmu." Lastri mengangguk, lalu kembali ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Tapi di dalam hatinya ia tahu, suara itu nyata, aroma itu nyata, dan larangan itu menyimpan sesuatu yang lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Dan malam itu, larangannya berubah menjadi sebuah panggilan. Lastri sedang berbaring di ranjang ketika suara langkah berat terdengar mendekat. Pintu kamarnya terbuka perlahan, dan Pak Santoso berdiri di ambang pintu. Wajahnya setengah tertutup bayangan. "Lastri," ucapnya dengan suara berat, "ikutlah kami ke lantai 2. Lastri bangkit, tubuhnya gemetar. Ia mengikuti mereka menaiki tangga yang berderit pelan. Aroma dupa semakin kuat, menusuk hidung, membuat kepalanya pusing. Di ujung lorong lantai 2, Ibu Diana menunggu dengan lilin di tangan. Cahaya remang menyorot wajahnya yang dingin. "Sudah waktunya kau tahu," katanya singkat. Mereka berhenti di depan pintu kayu tua di pojok lantai 2.
Pak Santoso mengeluarkan kunci, lalu membuka pintu perlahan. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya lilin yang berkedip. Dindingnya penuh simbol aneh, lantainya dingin seperti batu nisan. Aroma dupa bercampur dengan bau anyir yang menusuk. "Masuklah," perintah Ibu Diana. Lastri melangkah masuk, jantungnya berdegup kencang. Begitu ia masuk, pintu di belakangnya dikunci. Ia menoleh, panik. "Bu, Pak, apa maksudnya ini?" Pak Santoso tersenyum tipis, matanya berkilat. "Kamu akan segera tahu." Dan dari kegelapan ruangan itu terdengar suara berat, desahan panjang, lalu sosok tinggi muncul perlahan begitu saja dari udara. Tubuh manusia, tapi kepalanya kambing dengan tanduk melengkung. Matanya merah menyala, menatap Lastri dengan tatapan lapar. Lastri mundur, tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal, seolah udara di ruangan itu semakin tipis. Lilin-lilin berkelip, bayangan tanduk jin kambing menari di dinding, membuat suasana semakin mencekam. Pak Santoso melangkah maju, suaranya dingin. "Lastri, inilah saatnya. Kamu adalah tumbal berikutnya." Lastri terperanjat. "Tumbal? Apa maksudnya, Pak?" Bu Diana tersenyum tipis. Senyum yang membuat darah Lastri terasa membeku. "Dengan tumbal, kami bisa hidup mewah. Kamu harus berkorban agar perjanjian tetap berjalan, Lastri." Jin kambing mendekat. Langkahnya berat. Setiap hentakan membuat lantai bergetar. Lastri berteriak, mencoba membuka pintu. Tapi pintu itu terkunci rapat. "Tidak, lepaskan aku." Pak Santoso menatapnya dengan mata penuh keserakahan. "Jangan melawan. Semua yang bekerja di sini akhirnya akan menjadi bagian dari perjanjian. Kamu adalah yang selanjutnya, Lastri." Lastri menangis, tubuhnya gemetar. Ia merasakan hawa panas dari jin kambing yang semakin dekat. Napasnya berbau anyir, membuat perutnya mual. Dalam kepanikan, Lastri berlutut, mulutnya berkomat-kamit tanpa sadar. Kata-kata asing meluncur dari bibirnya, seolah bukan ia yang mengucapkannya. Bu Diana terkejut. "Apa yang kamu lakukan?" Angin dingin tiba-tiba berembus dari arah yang tak terlihat. Lilin-lilin padam satu persatu. Ruangan menjadi gelap. Hanya mata merah jin kambing yang masih menyala. Lastri membuka matanya lebar-lebar. Sorotnya tajam, bukan lagi sorot ketakutan. Ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya. Lastri merasakan tubuhnya ringan, seolah bukan ia yang berdiri di ruangan itu. Kata-kata asing terus mengalir dari bibirnya, semakin cepat, semakin kuat. Angin dingin berputar, lilin padam seluruhnya, dan kegelapan menelan ruangan. Jin kambing meraung, tanduknya berkilat merah, matanya menyala penuh amarah. Ia melangkah maju, hendak meraih Lastri dengan tangan panjangnya. Namun, tiba-tiba dari balik pusaran angin muncul sosok lain. Tubuhnya jauh lebih besar, berotot, dan kepalanya bukan kepala kambing, melainkan harimau dengan taring panjang berkilau. Matanya kuning menyala, menatap jin kambing dengan kebencian purba. Pak Santoso terperanjat. "Tidak, ini tidak mungkin." Bu Diana berteriak panik. "Lastri, apa yang kau panggil?" Lastri menatap mereka dengan sorot mata yang bukan lagi penuh ketakutan, melainkan sebuah tatapan dingin. Suaranya berat, seolah ada kekuatan lain yang berbicara melalui dirinya. "Ini penjaga leluhurku. Bayarannya adalah nyawa kalian." Jin harimau mengaum. Suara gemanya membuat dinding bergetar. Ia menerkam jin kambing. Cakar besarnya merobek tubuh makhluk itu. Jeritan jin kambing menggema, lalu lenyap ditelan kegelapan. Pak Santoso mundur, wajahnya pucat pasi. "Tidak,
Tidak mungkin. Siapa kau sebenarnya? Lastri melangkah maju, tatapannya menusuk. Keserakahan kalian sudah cukup lama menguasai rumah ini. Kini giliran kalian jadi santapan. Budiana menangis, berlutut memohon. Lastri, jangan. Kami hanya ingin hidup. Kami tidak bermaksud menyakitimu. Lastri menoleh pada jin harimau. Habisi mereka. Jin harimau mengaum. Suara gemanya mengguncang ruangan. Pak Santoso berusaha mundur. Wajahnya pucat pasi. Sementara Budiana berteriak histeris, memohon ampun. Namun tatapan mata kuning jin harimau tak mengenal belas kasihan. Dengan satu lompatan, jin harimau menerkam Pak Santoso. Cakar tajamnya merobek udara. Jeritan panjang menggema, lalu lenyap ditelan kegelapan. Budiana mencoba untuk kabur, berlari ke arah pintu, mencoba membuka kuncinya. Namun anak kunci itu tidak bisa berputar sama sekali. Tidak, jangan, aku mohon, teriaknya. Lastri berdiri tegak, sorot matanya dingin. Makan wanita jahat itu. Jin harimau melompat lagi, menerkam tubuh Budiana. Jeritannya pecah, tubuhnya lenyap dalam pusaran angin dingin. Ruangan itu berguncang hebat, simbol-simbol di dinding retak, lantainya bergetar, dan aroma dupa berubah menjadi bau anyir yang menusuk. Lilin-lilin padam menyisakan kegelapan pekat. Lastri terhuyung, tubuhnya gemetar, namun ia tetap berdiri. Jin harimau menatapnya, sorot matanya tajam, lalu berbisik dengan suara berat. Tugas hamba telah selesai, hamba akan pergi, tapi berhati-hatilah, bayangan mereka mungkin akan selalu mengintai. Perlahan, tubuh jin harimau itu memudar, menyatu dengan kegelapan. Ruangan itu hening, hanya suara detak jam tua dari bawah yang masih terdengar. Lastri terjatuh, berlutut, air matanya mengalir deras. Ia tahu malam itu bukan sekadar pertarungan, melainkan balasan atas keserakahan yang telah lama bersemayam di rumah itu. Ketika ia mengangkat wajahnya, ruangan yang tadi berguncang kini sunyi. Simbol-simbol di dinding telah retak, lantai marmer penuh debu, dan aroma dupa itu lenyap digantikan bau pengap yang menusuk. Rumah besar itu yang sebelumnya megah dan angkuh, kini tampak hampa, seperti bangunan tua yang ditinggalkan puluhan tahun. Lastri berdiri dengan sisa tenaga, melangkah keluar dari ruangan terlarang. Lorong lantai 2 yang biasanya terang kini gelap. Lampu gantung berayun pelan, seolah digoyang angin tak kasat mata. Ia menuruni tangga, setiap langkah terasa berat. Di ruang tamu, jam tua masih berdetak, namun dentangnya terdengar sumbang, seakan menandai kematian rumah itu. Lastri menatap sekeliling. Kursi-kursi berdebu, meja makan kosong, lukisan-lukisan tua yang dulu menatap tajam, kini tampak pudar. Tidak ada lagi majikan, tidak ada lagi suara manusia, hanya dirinya seorang, berdiri di tengah rumah yang kini menjadi makam rahasia. Angin berembus dari jendela yang terbuka sedikit. Tirai bergerak pelan, seperti tangan gaib yang melambai. Lastri merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi dia tahu rumah ini sudah kehilangan penghuninya. Lastri berbisik pada dirinya sendiri. Suara lirih bercampur dengan tangis. Rumah ini bukan lagi tempat tinggal. Ini kuburan keserakahan. Lastri berdiri dengan tubuh gemetar, menatap sekeliling rumah tamu yang kini terasa seperti bangunan mati. Ia tahu ia harus segera pergi, meninggalkan rumah yang telah menelan nyawa majikannya. Dengan langkah berat, ia menuju pintu depan. Namun, ketika tangannya menyentuh gagang pintu, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Pintu itu bergetar, lalu menutup kembali dengan keras, seolah ada kekuatan gaib yang menahannya. Lastri mundur, jantungnya berdegup kencang.
Dari arah lorong, bayangan samar muncul. Sosok Pak Santoso dan Budiana. Wajah mereka pucat, matanya kosong, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. "Lastri," suara mereka bergema, serak dan berat. "Kau tidak bisa pergi. Kau bagian dari rumah ini sekarang." Lastri berteriak, "Tidak, aku bukan bagian dari kalian." Bayangan itu melangkah mendekat. Tubuh mereka kabur seperti asap hitam yang berputar. Lastri berlari ke arah jendela, mencoba membukanya. Namun kaca jendela terasa berat, seolah terkunci dari dalam. Angin dingin berembus, tirai berayun liar. Suara bisikan bergema di telinganya. "Jangan tinggalkan kami, tetaplah di sini selamanya." Lastri menutup telinga, berlutut, air matanya mengalir. "Tolong, aku hanya ingin pulang." Tiba-tiba dari arah tangga terdengar auman berat. Jin harimau muncul kembali, matanya kuning menyala, menatap bayangan Pak Santoso dan Budiana dengan sorot tajam. "Pergi," aumnya. Suaranya mengguncang seluruh rumah. Bayangan Pak Santoso dan Budiana berteriak, lalu lenyap ditelan udara. Pintu depan terbuka perlahan, seolah jin harimau sendiri yang memberinya jalan. Lastri menatap sosok itu dengan penuh rasa syukur dan takut. Jin harimau berbisik, suaranya berat. "Tuanku, silakan pergi, tinggalkan rumah ini, dan jangan pernah kembali lagi." Lastri bangkit, tubuhnya masih gemetar, lalu melangkah keluar. Udara malam menyambutnya, dingin tapi terasa bebas. Ia berjalan cepat meninggalkan gang tempat rumah itu berdiri. Setiap langkah terasa berat, seolah bayangan rumah itu masih menempel di punggungnya. Lampu jalan redup, suara anjing menggonggong dari kejauhan, dan angin malam membawa aroma samar dupa yang membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Lastri menoleh sekali ke belakang. Rumah besar itu tampak gelap, jendela-jendela tertutup rapat, seolah tidak pernah dihuni. Namun di matanya, ia masih melihat bayangan samar, tatapan jin harimau yang mengawasinya dari kejauhan, memastikan ia benar-benar pergi. Dengan sisa tenaga, Lastri menuju terminal. Ia membeli tiket bus malam, duduk di kursi paling belakang. Lampu bus redup, suara mesin berderu, dan jalanan kota perlahan menjauh. Sepanjang perjalanan, Lastri menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi berganti dengan hutan gelap dan sawah yang sunyi. Hatinya penuh rasa syukur, tapi trauma masih menempel seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Di dalam bus, ia mencoba memejamkan mata. Namun, setiap kali ia hampir tertidur, ia mendengar bisikan samar. "Jangan pernah kembali, jangan pernah kembali." Air matanya menetes. Ia memeluk tas kecil berisi pakaian seadanya, seolah itu satu-satunya pegangan hidupnya. Ketika fajar mulai menyingsing, bus memasuki jalanan kampung. Lastri melihat sawah hijau, rumah-rumah kayu, dan udara segar yang berbeda dari kota. Hatinya bergetar. Ia hampir sampai di rumah ibunya. Bus berhenti di terminal kecil kampungnya. Lastri turun dengan langkah gontai. Matanya sembab, tubuhnya masih gemetar. Jalan tanah yang dulu akrab kini terasa asing. Seolah bayangan kota dan rumah besar itu masih menempel di setiap langkahnya. Ketika ia tiba di depan rumah kayu sederhana, pintu terbuka. Ibunya berdiri di ambang pintu, wajah renta penuh keriput, matanya berkaca-kaca. "Lastri?" Suara ibunya lirih, penuh haru. Lastri berlari memeluk ibunya erat. Air matanya pecah, tubuhnya bergetar di pelukan hangat itu. "Bu, aku pulang. Aku tidak jadi kerja di kota." Ibunya menangis, menepuk punggung Lastri. "Tidak apa-apa, Nak. Syukurlah kau kembali. Ibu selalu berdoa kau kembali. Ibu merasa ada yang tak beres dengan pekerjaanmu di kota."
Lastri hanya terisak, tidak sanggup menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu kata-kata tentang jin kambing, tumbal, dan jin harimau akan terlalu berat untuk didengar ibunya. Malam itu, Lastri tidur di rumah kampungnya. Suara jangkrik menemani, angin malam berhembus lembut, berbeda jauh dari aroma dupa dan desahan berat di rumah majikan. Namun, ketika ia memejamkan mata, bayangan jin harimau muncul lagi dalam mimpinya. Tatapan kuning itu menembus gelap, tajam namun penuh kepatuhan. "Jangan khawatir tuanku, hamba akan selalu ada untuk tuanku." Lastri terbangun dengan keringat dingin, menatap langit-langit rumah kayu. Ia memeluk ibunya yang tidur di samping, berusaha menenangkan diri. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu meski sudah pulang, bayangan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Pagi itu, Lastri menemani ibunya pergi ke pasar. Suasananya ramai, pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma ikan asin bercampur dengan bau tanah basah. Lastri merasa sedikit lega, seolah mimpi buruk di kota sudah tertinggal jauh. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok yang familiar, Narti. Dengan keranjang belanja di tangan, ia berjalan di antara kios. Lalu tiba-tiba matanya bertemu dengan Lastri. "Nar?" Lastri menyapa singkat. Narti terperanjat, wajahnya pucat. "Lastri, kok kamu pulang? Bukannya kamu kerja di kota?" Lastri tersenyum, berusaha tenang. "Aku memilih pulang kampung saja, Nar. Aku ingin menemani ibu. Hidup di kota terlalu berat untukku." Narti hanya mengangguk, meski sorot matanya penuh kebingungan. Lastri kemudian berpamitan, melangkah pergi bersama ibunya, meninggalkan Narti yang berdiri sendiri di tengah keramaian pasar. Narti menatap punggung Lastri yang semakin jauh. Hatinya bergejolak. Seharusnya dia sudah jadi tumbal. Bagaimana mungkin ia bisa kembali? Namun, rahasia itu disimpannya sendiri. Tidak boleh ada yang tahu. Dengan tangan gemetar, Narti merogoh tas kecilnya. Ia mengeluarkan sebuah buku lusuh, membuka halaman yang penuh dengan daftar nama. Matanya menelusuri satu persatu, lalu berhenti pada sebuah nama baru. Bibirnya bergetar, senyum tipis muncul. Kalau bukan Lastri, maka dia yang berikutnya. Narti menutup buku itu rapat-rapat, lalu melangkah pergi di antara keramaian pasar. Di balik wajahnya yang tenang, ia membawa rahasia kelam, menjual nama-nama baru sebagai tumbal bagi orang kaya di kota. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.